Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakannya kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, ya, nikmatus sihhah wal faragh dalam bahasa Nabi, nikmat sehat dan nikmat sempat dalam bahasa kita, yang banyak orang lalai memanfaatkannya. Kajian kita pada sore hari ini sampai ke bagian Al-Qawaid, kaidah, yang akan kita kaji pada sore hari ini. Mari kita lihat ya di halaman, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau buka di halaman di buku, itu ada di halaman 60 ya, halaman 60. Seperti yang biasa bahwa seluruh pelajaran yang ada di buku Al-Arabiyah bin Namadhij jilid 1 ini semuanya berkisar pada apa yang kita istilahkan, kita orang Indonesia, dengan istilah subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab, yang serupa dengan subjek predikat adalah mubtada khobar. Ada banyak variasinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari variasi yang kelima dari mubtada khobar. Silakan dibaca kalimatnya. Al-waladu fil baiti. Ya, itu perhatikan. Al-waladu fil baiti. Di dalam kalimat ini, kata al-waladu posisinya sebagai mubtada. Kata al-waladu posisinya sebagai mubtada. Kemudian fil baiti ini posisinya satu rangkaian ya, satu rangkaian ini posisinya sebagai khobar. Khobarnya dengan demikian terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu dalam kaitan ini ada kata fi, kemudian yang kedua adalah al-baiti. Kata fi diistilahkan dengan jar. Apa? Jar. Jar ya, ini ada panjangnya dikit ya, bukan jar gitu aja. Jar. Jar. Dan juga ini bahasa Arab nggak pakai jadi nggak pakai jer gitu, bukan ya. Tuh. Kalau jar itu yang suka ember. Nah, kalau ini jar. Kemudian kata sesudahnya diistilahkan dengan majrur. Kata sesudahnya namanya majrur. Jadi khobar pada kalimat ini terdiri dari jar dan majrur. Majrur. Ya, terdiri dari apa? Jar, majrur. Iya, jar dan majrur. Majrur. Jadi ada dua bagian. Ini mirip seperti pelajaran kita sebelumnya, yaitu seperti pada kalimat yang kita miliki pada pelajarannya. Hadzal waladu jamilun. Hadzal waladu jamilun. Itu mirip dalam hal apa? Mirip dalam hal bahwa ini jamil sebagai khobar, lalu gabungan dari hadza dan al-waladu itu sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Hadzanya kita pahami itu adalah isyarah ya, sebelumnya. Itu adalah isyarah. Ya, kemudian al-waladu itu musyar ilaih. Ya, musyar ilaih. Artinya gabungan dari isyarah dan musyar ilaih berfungsi satu, yaitu sebagai mubtada. Sedangkan di sini gabungan antara jar dan majrur berposisi satu, yaitu sebagai khobar. Khobar. Itu dia inti dari pelajaran
kita pada pelajaran yang kelima ini terkait dengan mubtada dan khobar. Untuk lebih lengkapnya, mari kita baca beberapa kriteria, beberapa ketentuan yang terkait dengan kaidah pada pelajaran kita ini. Silakan, siapa yang akan membaca kaidah yang nomor 1? Saya Pak ya. Silakan Bu Sri. 1. Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar dalam pola ini terdiri dari huruf jar dan majrur. Kata yang akhirnya dibaca jar. Iya. Kata yang akhirnya dibaca jar. Kalau ini nggak panjang kalau ini. Kata yang dipahami jar. Dibaca jar maksudnya apa? Ini yang kita pelajari sebelumnya yang bunyinya i. Ya, yang bunyinya i. Ini dibaca jar atau kasroh. Oke, berikutnya silakan. Lagi, ada enggak? 2. Khobar semacam ini termasuk salah satu khobar singgu jumlah atau semi kalimat. Baik. Ini istilah baru yang pertama kali kita kenal. Ini diistilahkan dengan khobar syibhu jumlah. Bahasanya semi kalimat. Kalau bahasa lain ini semi kalimat ini istilah lainnya prase. Ya, prase. Apa maksudnya? Ini terdiri dari 2 kata, tetapi belum menjadi kalimat. Karena itu disebut dengan semi kalimat. Ya, apa kriteria untuk menyebut sebagai kalimat? Kriteria yang paling dasar adalah informasinya lengkap. Ya, informasinya lengkap dalam arti secara umum. Secara umum ketika kita mendengarkan sebuah kalimat tidak melahirkan pertanyaan pokok, tidak melahirkan pertanyaan penting. Berbeda dengan kalau kita membaca semi kalimat. Kalau kita membaca semi kalimat itu masih menyisakan pertanyaan penting. Sebagai contoh di sini, yang disebut sebagai semi kalimat adalah jar dan majrurnya. Ya, kita coba ilustrasikan, ya, bandingkan sekarang kalau yang kita dengar hanya ungkapan fil baiti. Apa maknanya? Di rumah. Di rumah. Kalau kita hanya mendengar di rumah, itu kan melahirkan pertanyaan penting, pertanyaan pokok. Apa yang di rumah? Ada jawabannya di situ? Ya ada. Tidak. Siapa yang di rumah? Ada Tidak pertanyaannya ada, di situ? Ada jawaban Ya. informasinya? Tidak. Tidak ada. Itu. Misalkan kemudian ngapain? Apa ada jawaban di situ? Tidak ada. Nah, itu artinya maka ini belum menjadi kalimat. Ungkapan fil baiti itu belum menjadi sebuah kalimat. Tetapi kalau kita lihat dari unsurnya kan ada 2 ya. Ada 2 ungkapan, ada 2 kata di situ. Yang pertama ada kata fi, yang kedua ada kata al-baiti. Pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya kan kita memahami bahwa sebuah kalimat itu minimal terdiri dari 2 bagian. Ya, minimal dari 2 kata istilah lain. Ya, 2 bagian, 2 kata itu sebagai apa? Satu sebagai mubtada, satu lagi sebagai Khobar. Sebagai khobar. Kalau sudah ada mubtada, sudah ada khobar, berarti ada 2 bagian, itu sudah memenuhi kalimat. Ini ada 2, tapi belum memberikan pemahaman lengkap. Dari segi kuantitas, bisa dipahami kalau saya pakai istilah kuantitas? Dari segi jumlah, ya, dari segi jumlah seperti kalimat, karena sudah ada 2 kata. Tetapi dari segi makna, segi kualitas, ini belum memberikan informasi utuh. Karena itu, ini belum menjadi kalimat, melainkan diistilahkan dengan semi kalimat
Atau apa tadi istilahnya? Masih menyisakan apa ya? Apa istilahnya tadi? Semi kalimat, istilah lainnya apa? Ada yang ingat? Belum menjadi kalimat. Istilah lainnya adalah prase atau prasa. Oh iya, Ya, prase. istilah lainnya prase atau prasa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan syibhu jumlah. Ya. Syibhu itu seperti syubhat. Paham bahasa Indonesia syubhat? Ya. Apa itu bahasa Indonesianya persamaannya? Masih remang-remang. Remang-remang gitu, betul tuh. Remang-remangnya di mana? Kalau dilihat dari jumlah, ini mungkin saja kalimat ini, karena udah ada dua. Tapi kalau dilihat dari segi makna, belum ini karena belum utuh ide, gagasan, dan pemikirannya. Belum ada pokok kalimat, dan belum ada penjelasan tentang pokok kalimat tersebut. Karena itu diistilahkan dengan syibhu jumlah. Apa namanya? Syibhu jumlah. Iya, syibhu jumlah. Bahasa kita syubhat. Bahasa kita remang-remang. Bahasa kita mirip-mirip. Mirip dengan kalimat. Dari segi apa? Dari segi jumlahnya. Syibhu jumlah. Kata jumlah dalam bahasa Arab, ini istilah ya, jumlah dalam bahasa Arab, itu bahasa Indonesianya kalimat. Ya, kalimat. Itu dia terkait dengan penjelasan dari nomor 1 dan nomor 2. Kaidah nomor 3, silakan siapa? Bu. Baca, Bu. Sudah ya Pak Guru. Silakan, silakan. Huruf jar antara lain sebagai berikut. Huruf jar, min, ila, an, ala, fi, alba'u, al-kafu, al-lamu. Iya, bagus. Kalau dia sebagai nama, itu jar. Huruful jarri. Pendek dia. Huruful jarri. Bahasa kita huruf jarri. Jarri aja gampang ingatnya. Huruful jarri. Kalau dia sebagai nama. Tapi kalau nanti sebagai posisi, namanya jar. Nah, coba perhatikan. Berbeda, bukan? Ya. Berbeda ya. Antara dia sebagai posisi. Kalau posisinya namanya jar. Nah, sedangkan kalau katanya, kata itu namanya huruful atau harful jarri. Jadi kata fi di dalam kalimat, ya, kata fi di dalam kalimat, ya, kata fi di dalam kalimat tersebut itu adalah harful jarri. Posisinya namanya jar. Gitu ya. Posisinya jar, namanya adalah harful jarri. Apa saja gitu? Apa saja? Yang pertama ada min. Ada berapa makna yang kita dapatkan dari kalimat-kalimat sebelumnya untuk kata min? Dari. Oke. Terus ada lagi yang lain? Dalam. Ada kemarin kita temukan min bermakna dalam. Ada ya. Baik, dari ya yang teringat. Kemudian yang berikutnya ila. Apa yang teringat makna ila dalam contoh-contoh kita yang sebelumnya? Atas ya. Ke. Atas. Ya, ada ke. Ada ila bermakna atas kemarin? Ada enggak? Ala, tak atas itu ala. Kalau ila enggak ketemu ya. Ila yang bermakna atas kemarin. Kalau an? Kalau an. Atas dari. ya. Dari. Apa yang kita pahami makna an di dalam kalimat-kalimat kita sebelumnya? Atas bukan? Ada contohnya an yang bermakna atas di pelajaran, di latihan atau di materi kita sebelumnya?
Sajidah nggak ada tuh catatannya, mungkin belum. Coba lihat belum kali ya? kalimatnya, coba lihat kalimatnya. Oke. Kata berikutnya ada kata ala. Ya, ala atas ya. Suka Atas, pakai ya. ala. Baik. Kemudian kata Ya. fi. Di dalam contoh-contoh kita sebelumnya ada makna apa untuk fi? Di dalam. Di Di dalam. atau di ada. Ada. Ada pada. Ada pada. Baik. Kemudian alba. Ada makna apa yang kita sudah temukan untuk alba di dalam contoh-contoh kita sebelumnya? Banyak bukan, Pak Guru? Banyak. Bukannya. Yang ba. Ada makna apa untuk ba? Bukan dengan ya. Di pelajaran kita sebelumnya ada bi. Bi dengan, sebab. Apalagi? Sebab dengan. Coba lihat di pelajaran kita, coba itu al-azharu bil qahirati. Apa makna bi di situ? Belum ketemu. Di teks pokok. Teks pokok ya mana? Di. Di, ya. Jadi di, alba itu bisa juga bermakna punya arti yang sama dengan fi, ya. Itu ya ba, ya. Alba di sini maksudnya adalah ba. Alba di sini maksudnya bi dalam kalimatnya. Kemudian berikutnya ada al-kaf. Ada apa makna yang kita temukan pada contoh-contoh sebelumnya untuk kata kaf? Seperti bagaikan. Seperti, kalau bagaikan kita udah ketemu, bagaikan. Belum. Kita ketemunya seperti, ya, al-ardu kal qurati. Kemudian berikutnya ada alam. Alam itu Ada makna apa yang sudah kita temukan? Apa makna arti untuk kata ini pada pelajaran belum kita? Atau bukan? Belum atau bukan? Belum ada. Kita lihat, coba lihat di contoh, ya, lihat contoh. Contoh yang mana ya? Ya. Nih, coba lihat. Hazal kita. Nih, coba. Oh, bagi. Bagi siapa? Ya. Untuk. Iya. Untuk ya. Untuk. Siapa? Untuk siapa, milik siapa, punya siapa, gitu ya. Jadi itu li-nya itu untuk, milik, punya. Untuk milik kepunyaan. Iya. Itu untuk ini yang ini, ya, yang nyempil dikit ini, ya, yang dimaksud dengan alam. Ya, yang dimaksud dengan alam. Yang kemudian, ya, kita pada pertemuan sebelumnya kita istilahkan dengan bekali, ala, ila, min, fi. Tambah lagi ini ada an. Tambah lagi ada an. An yang contoh yang populer gitu, ya, untuk an itu pada hadis misalnya. Itu. Berarti dari, ya. Ya, rawa anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatannya penyusun bukunya ada loncatan nih, ada loncatan di dalam membuat kesimpulan. Yang pertama ini nomor 2 ini. Nomor 2 ini sudah memunculkan istilah syibhu jumlah. Ya, kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah ada muncul an ini. Tiba-tiba huruful jar di sini muncul an, sementara di bagian latihan kita di dalam teks pokoknya rasanya kita belum ketemu, ya, an di pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, mungkin di latihan-latihan. Di latihan-latihan nanti kita akan menemukan contoh-contoh lain untuk penggunaan. Itu dia kaidah pokok kita pada pelajaran yang kelima ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sebelum kita lanjut ke tamrin atau tamrinat atau tamarin.
Tadi anarto artinya belum. An dari. An dari Pak. Iya, bisa bermakna dari. Sudah? Ini kan min dari ila Iya. ke an lagi, ini an di tengah nih an. Iya, Ini an juga juga dari. Atau dia bisa juga bermakna tentang. Tentang. Iya, tentang. Terus ala di atas ya Pak. Ya, Terus ini di bermakna dalam tentang. ada pada. Mm-mm. Kalau kata ba, ya kata ba, yang populer di kita memang bermakna dengan. Ya, yang populer di kita dengan, karena kita sudah bertemu dengan ungkapan Bismillah. Ungkapan Bismillah. Nah, ini artinya bahwa huruful jar ini harf jar, ya harf jar, huruf al-jarri yang ada ini memungkinkan memiliki beberapa makna atau beberapa arti. Boleh minta tolong nggak? Kuncinya Om Awal balikin ke Om Awal dong, saka aja saka. Ini alamu Ayo sama-sama pinter. Dia alamu bisa apa? Om Awal dibalikin. Makasih ya Om Awal. Apa Bu Sri? Alamu itu apa Pak? Ini seperti kata itu. Ini coba lihat ya, al-ustaz ya. Al-ustaz. Oke. Itu al-ustaz. Nah, kemudian kita ingin mengatakan milik ustaz. Li, ini maksudnya lam ini, huruful lam. Li al-ustaz. Li al-ustaz. Nah, kemudian ini kalau digabung penulisannya menjadi lil ustaz. Itu dia di pelajaran kita yang ada di teks pokok. Jadi bin. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, maka pemahaman yang sudah kita miliki kita perkuat lagi melalui kegiatan latihan dengan mengerjakan soal-soal pada bagian berikut ini. Ya. Kita mulai dengan membaca perintah soal. Ya, silakan. Ibu Bapak. Ikhtaril munasibu mimma bainil qausain. Iya, bagus, Pak U. Berikutnya silakan. Iya, mohon maaf saya sebut nama. Bu Sri silakan. Yang tadi ya Pak. Ya, perintah soal silakan. Dan al-jariyah fi maktab. Perintah soal. Oh, perintah soal. Iya. Astagfirullahaladzim. Mimma
Atarir manasaba mimma bainal qausiyah. Iya, bagus. Terima kasih. Berikutnya Bu Yanti, silakan. Al-khoy apa nih? Perintah soal. Ingat, perintah soal. Perintah soal. Iya. Akhtar manas titik-titik. Taunya baina al-fakhsarin. Iya, bagus. Berikutnya Salah. Jidah, silakan. Al-khoya mukhna. Jidah, silakan. Berikutnya. Mana al-khotar. Iya. Berikutnya Bu Suryana, silakan. Oh iya, Jidah ya Pak Guru ya. Silakan, Jidah. Perintah soal. Ikhtirol munasibu mima bainal qawasaini. Asal Iya, tebak. bagus. Berikutnya, silakan Bu Suryana. Ihtar muna siban mima bainal kausin. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Eti. Ikhtiral munasiban bima bainal qaisin. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Ito. Ikhtirol munasiba mimma bainal qawasaini. Iya, bagus. Berikutnya, Nabila. Ikhtiar munasibah mimma bainal qausin. Iya, bagus ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat beberapa hal yang pernah kita pelajari untuk kita manfaatkan. Kita selalu optimis bahwa kita bisa. Karena apa? Karena orang tidak tahu pun ya. Orang tidak tahu pun punya cara untuk menghadapi kata-kata dalam bahasa Arab. Apa yang kita maksud? Bahwa kita mulai dari kata yang kedua. Yang penting kenal huruf dulu. Kalau tidak kenal huruf itu berat ya. Ini kan ada alif lam ya. Alif lam kita tahulah cara membacanya. Antara alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Karena ini ada mim, berarti al-qamariyah. Mim, maka yang pertama ingat, kalau kita tidak yakin, tidak tahu bagaimana cara membacanya, maka udahlah, itu rumus pertama. Maka tadi yang mengatakan mana, itu apakah karena yakin atau lupa, ini dua kemungkinan. Apa karena yakin mim itu bacanya fathah, atau karena dia lupa bahwa ada ilmu bagi orang awam yang tidak tahu. Jadi mu. Kemudian yang kedua ada huruf nun. Kita pernah menyampaikan ada namanya ilmu temenan. Ilmu temenan bahwa ini sesudah nun ada alif, maka temennya alif itu adalah fathah. Maka kita udah dapat tuh. Muna. Berikutnya apa? Na ini panjang. Ya, panjang. Yang kemudian kita pahami apa? Kalau panjang berarti naik, kalau sudah naik turun. Maka ada sin. Al-munasib. Itu dulu. Jadi tadi Ibu, Bapak, kalau belum tuntas, belum pas cara membaca kata ini al-munasib, kemungkinannya memang ada dua.
Kemungkinan pertama karena sudah yakin betul cara membaca begitu. Kemudian yang kedua karena lupa bahwa orang yang tak berdaya pun ibarat semut itu bisa menggeliat. Itu ya. Kemudian berikutnya ini ada ma panjang. Ya, ada ma panjang. Maka seperti biasa turun naik. Sebelum naik turun dulu, maka ini ada mim yang kedua panjang naik, maka sebelum adalah mi, maka mimma. Itu dia yang kita bisa terapkan di sini. Nah, yang berikutnya ini kata baru ini. Ini kata baru, ada ba, ada ya, ada nun. Nanti kalau ketemu ingat aja ini bacanya baina. Apa? Baina. Ini sebenarnya kita ini secara umum ya, walaupun latar belakang kita berbeda, kita sudah belajar di bahasa Arab Qurani 1 yaitu tentang arkan as-shalah. Di situ ada ungkapan al-julusu baina. Coba lihat. Bagaimana? Al-julusu baina. Coba ingat nggak kelanjutannya? Iya, baina sajdatain. Iya, bagus. Baina sajdatain. Baina sajdatain. Kita bisa tiru itu. Ya, kalau itu baina sajdatain, baina itu apa? Masih ingat maknanya baina? Ya. Antara. Di antara, kalau namanya di antara itu berarti berada pada dua ya. Berada di antara dua. Berada di antara dua, maka itu dua sujud. Kita pernah belajar, ini yang terlupa lagi, kita pernah belajar kalau dua syahadatain, walaupun mungkin awal kita tidak tahu, ini tain itu tiru aja, sain. Sajdataini, saini, rok'ataini, sajdataini. Huruf pertamanya apa? Barisnya rok'ataini. Huruf pertamanya apa? Fathah. Fathah. Baik. Kemudian huruf keduanya apa? Sukun. Sukun. Maka ini huruf pertamanya fathah, kof. Huruf keduanya sukun, wau. Ini melahirkan bacaan kausaini. Apa? Jadi bainal kausaini sama dengan bainas sajdataini. Sama dengan bainar rok'ataini. Tapi ini sebenarnya ketika kata ini tidak ada barisnya, itu indikasi bahwa kita pernah ketemu di pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Mari kemudian kita lanjutkan untuk membahas yang terakhir ini. Ini latihan. Latihan itu ada perintah tidak? Ada. Pemahamannya gitu ya. Kalau namanya orang latihan, disuruh begini-begini, disuruh begitu-begitu, tidak. Kalau namanya latihan. Apa ibu-ibu, bapak yang ibu bapak pahami? Ada perintah. Ada perintah. Gitu. Kita ingat bahwa bagaimana perintah, itu perintah, maka yang pertama yang diingat adalah, ingat tuh, sukun akhirnya. Amr. Oke, itu sukun akhirnya. Nah, kalau ini kemudian, kalau ini perintah, selama tadi ada yang bacanya i atau u, itu artinya dia masih taat pada ilmu. Ya. Kalau bacanya u atau i, karena bentuk 5 kita dulu ya, bentuk 5 itu kemungkinan ada 2. Jadi kalau tadi yang bacanya i atau bacanya u itu masih ilmunya masih nyantol, masih bisa dipakai. Tapi yang bacanya a itu jauh banyak yang dilupakan. Yang kemudian ini, kalau ini bacanya ikhtar.
Apa? Ikhtar. Iya. Ingat tuh ya. Iftar. Nanti kalau ketemu Iftar. lagi begini, kalau ketemu lagi maka cara membacanya kira-kira seperti itu. Ikhtar. Nah, saya ingin penasaran saya apakah di dekat-dekat di sini apa tidak ada perintah semacam itu. Kita coba mundur ke pelajaran yang keempat, ada perintah apa? Oke, coba kita lihat. Oke. Iya. Oke, memang jauh di pelajaran kita yang 3 tidak muncul perintah itu, sehingga kita banyak yang lupa. Tapi tadi beberapa hal yang bisa kita ingat kembali dari pelajaran kita yang sudah-sudah adalah ingat ilmu orang yang tidak tahu. Kalau nggak tahu, udahlah. Kemudian naik turun, jangan lupa. Naik turun, kalau udah naik, jangan lupa turun, supaya jangan lupa daratan. Begitu juga bagi yang masih di bawah. Ya, kalau mau naik, siapkan kuda-kuda, giginya gigi bawah sebelum tanjakan. Itu pada contoh kata mimma. Kemudian kata baina tadi sudah pernah kita temukan di tempat yang lain. Baik. Jadi apa baca perintahnya? Ikhtar. Ikhtar. Silakan dibaca semua. Ikhtar al-munasiba mimma baina Ya, baik. Kausain, jangan kausin. Tuh, kalau si adik kecil yang kedinginan itu dikausin. Nah. Kausain. Apa maksudnya? Ini ada 2. Coba lihat di dalam nomor 1 apa yang ada 2? Yang 2 di nomor 1. Fi ala. Itu cuman atu, yang 2. Kurung. Ala 1, yang 2. Kurung. Ya ini. Kurung kurawal, 1 kurung kedua. Yo, ini apa? Ini kurung kurawal. Ini kurung. Ada berapa? Ada 2. Inilah yang diungkapkan dengan kausain. Nah, tuh, ini ada kata di antara 2 kurung. Itulah ya ikhtar yang diperintahkan untuk memilih. Ya, pilihlah manakah yang cocok dari 2 kata yang ada dalam kurung. Pilih 1 dari 2. Nah, kemudian lihat berikutnya. Al-munasib. Tadi baknya kita belum bahas, yang bak tadi. Ikhtar, pilihlah. Apa yang dipilih? Al-munasib, yang cocok. Kalau begitu, dalam bahasa Indonesia, al-munasib yang cocok sebagai apa dia? Objek. Objek. Predikat. Pilihlah yang cocok. Sebagai apa yang cocok? Yang dipilih. Kalau namanya dipilih, itu dalam bahasa Indonesia sebagai apa posisinya? Seperti ketika kita mengatakan Andi membaca buku. Apa yang dibaca? Buku. Buku sebagai apa? Objek. Ada. Apa itu? Saya memilih yang cocok. Munasabah. Saya memilih. Munasabah. Ingat Pak, naik turun Pak. Naik turun Pak. Saya memilih yang cocok. Kamu pilihlah yang cocok. Apa yang dipilih? Dipilih 2 kata, 1 di antara 2 kata. Ini kembali lagi nih kejadian lama.
kita sedang membahas perintah soal, ada yang sudah berpindah ke isi latihan. Fokus ke kalimatnya ya, jangan kepada jangan kepada unsur yang lain tadi, untuk memberikan pemahaman dulu tentang cara baca ini. Itu ya. Kamu pilihlah yang cocok. Perhatikan ke kalimat itu saja, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana perhatiannya, supaya tidak kejadian waktu itu dengan Bu Eti, lama kita sampai pada kesimpulan karena Bu Eti ngelihatnya ke bawah, ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Padahal yang kita bahas adalah masih pada perintah soal. Ya, jadi ulang lagi, kalimatnya adalah, kira-kira kalimatnya begini. Kalau di Indonesiakan, ikhtar al-munasib. Kalau di Indonesiakan, kalimatnya menjadi begini. Tuh. Anda pilihlah yang cocok. Ya, kalimatnya itu. Anda pilihlah yang cocok. Anda pilihlah yang cocok. Apa yang dipilih? Yang cocok. Yang cocok. Gitu ya. Itu. Pilihlah yang cocok. Kalau ada pertanyaan yang arahnya demikian, seperti tadi. Andi membaca buku. Apa yang dibaca? Buku. Itu artinya buku itu indikasi sebagai objek. Apa yang dipilih? Cocok. Yang cocok. Itu indikasi bahwa yang cocok itu sebagai Objek. Objek. Sebagai objek. Nah, karena itu kemudian kita bisa menentukan ba ini karena berkaitan dengan posisi kata. Bagaimana cara kita baca? Kita sudah belajar bahwa kalau objek itu bunyi akhirnya A. Sehingga bacaan lengkapnya adalah ikhtar al-munasiba. Gitu ya. Kalau tadi ya al-munasiba. Mimma ini muna, mu bunyinya ilmunya tidak tahu, na ilmunya temenan, si ilmunya naik turun, ba karena objek, mimma turun dulu sebelum naik, baina ini kata, al-kausain ada ain itu indikasi 2. Jadi ini coba perhatikan ya, kita lihat ini di dalam untuk setiap nomor Ibu, Bapak, ini ada 2 kata ini. Ya, persisnya, pasnya adalah di dalam setiap nomor ada 2 kata jar. Kata jar yang perlu dipilih dari segi maknanya yang cocok untuk melengkapi kalimat. Bisa dipahami perintah soalnya? Ya. Ya, baik. Nah, silakan tadi yang terakhir berpartisipasi, Nabila. Silakan nomor 1. Al-jaridatu. Baca dulu. Al-jaridatu. Baca dulu. Al-jaridatu al-maktabi. Baca dulu. Milih belakangan. Al-jaridatu fi alam maktabi. Iya, baik. Apa pilihannya? Ala. Bagaimana jadinya? Al-jaridatu alal maktabi. Apa maksudnya? Koran di atas meja. Iya, oke, bagus. Kita pindah berikutnya, Bu Itoh, nomor 2, silakan. Al-bintu min atau fi al-hadiqati. Pilihannya al-bintu min al-hadiqati. Apa maksudnya? Anak perempuan dari kebun. Apa maksudnya dari kebun? Maksudnya anak perempuan itu asalnya kebun begitu? Seperti air dari sumur gitu? Bukan.
anak perempuan di dalam kebun gitu. Pi berarti. Bagaimana jadinya kalau begitu? Berarti pi. Bagaimana Di dalam, kalau begitu? Al bintu fi al-hadiqati. Coba disambung. Al bintu fil hadiqati. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Suryana, silakan. Al-majallatu ala li at-talibu. Baik, silakan memilih. Al-majallatu lit-talibi. Iya, bagus. Apa maksudnya? Majalah kepunyaan mahasiswa. Iya, bagus. Berikutnya, Jidah, silakan. Ya. Al-mator minas samai. Dibaca dulu, baca dulu. Al-mator fi min as-samai. Perhatikan panjang pendek karena bisa mengubah arti. Al-mator. Toknya panjang enggak? Oh, enggak. Oh iya. Enggak ya. Kalau tidak berarti tidak ada yang dibaca panjang. Iya, oh ya. Al-mator fi min as-samai. Al-mator minas samai. Jangan bisu di akhir. Semua. Kenapa? Kalau tidak wakof, kalau tidak sukun jangan dibaca sukun. Misalnya kalau ro itu tidak sukun jangan tor gitu. Kan kalau misalnya tidak sukun maka pilihannya apa? Toru, apa toro, apa tori gitu. Ya. Al-matoro min evi min as-samai. Iya, bagaimana jadinya? Jadi al-matoro. Ro-nya panjang gitu? Tidak masalah. Ini kebiasaan bahasa Indonesia ini jadi kumaha eta mah damang sadayana kamanawai atuh iraha kata panggeuli. Atuh udah jadi ngadeg-deg aya Pak Guru teh. Biasa wae atuh. Al-matoro minas samai. Iya, bagus. Apa pertimbangannya matoro, bukan matoru, bukan matori? Iya ya, nggak tahu lah. Nah, kalau nggak tahu, udahlah. Kalau nggak tahu, udahlah. Oh, al-matoru. Bagaimana jadinya? Al-matoru minas samai. Iya, bagus. Coba kita tanya sama teman-teman. Barangkali ada yang tahu ini. Ini al-matoru, apa al-matoro, apa al-matoriu? Atau al-matori, apa pertimbangannya? Al-matoru. Apa pertimbangannya? Kalau nggak tahu, pertimbangannya al-matoru? Karena kata benda. Kalau ada al itu u, kalau nggak ada un gitu. Ih, bagus. Coba silakan yang lain. Apa pertimbangannya? Al-matoru. Al-matoru adalah kata benda yang diawali oleh sudah didengar jawabannya kata benda yang lain. Apa pertimbangannya al-matoru? Nah, subjek al-matoru. Subjek, istilah Arabnya apa? Mubtada. Iya, baik. Jadi begitu ya, ibu-ibu.
Bapak nanti kalau persoalan kita apa pertimbangannya UAI itu bukan karena jenis kata. Oke. Ya, pertimbangannya UAI bukan karena jenis kata. Mau kata benda kek, mau kata apa kek gitu ya, jenis kata kek. Kalau dia posisinya sebagai subjek dalam bahasa Arab itu sebagai mubtada, maka menjadi hak dia untuk dibaca u atau un. Ya, untuk dibaca u atau un. Tapi kemudian tadi yang Bu Suryana jawab itu pertanyaannya bukan soal kenapa u dalam arti kenapa bukan un, beda. Ya, beda pertanyaan dan jawaban. Kalau pertanyaannya kenapa u bukan un, baru dijawab karena pakai alif lam. Gitu ya. Kenapa u bukan un? Sama juga nanti, misalnya kenapa an bukan a? Atau kenapa i bukan in? Itu baru kaitannya dengan pakai alif lam atau tidak. Di samping ada alisan yang lain. Tapi kalau ini bicaranya bukan pula karena dia apa kata benda kah, atau kata kerja kah, atau kata apalah gitu ya. Itu tidak berkaitan dengan bahwa dia dibaca u atau i, tapi dibaca u a atau i, un an atau in itu berkaitan dengan posisi kata di dalam kalimat. Yang sudah kita pelajari adalah karena ini posisinya sebagai mubtada. Karena itu al-matoru. Baik, mudah-mudahan penjelasannya bisa menambahkan pemahaman. Silakan Jidah dipraktikan. Ya, al-matoru minas samai. Iya, apa maksudnya? Hujan dari langit. Iya, bagus. Berikutnya, silakan kita lanjutkan ke Bu Sri. Dibaca dulu apa adanya, baru dipilih. Ar-rajulu fi ala masyaallah. Iya, bagus. Disimpan dulu itu, karena itu nomor 6, berarti kita ke nomor 5 dulu. Bu Yanti, silahkan nomor 5, Bu Yanti. Nomor 5. Asamsu fi ila asamai. Oke, silahkan memilih sekarang. Asamsu ila asamai. Iya, bagus. Apa maksudnya? Asyamsu ilas samai. Matahari ada di atas langit. Iya, bagus. Mana yang bermakna atas? Ila. Coba dicek catatannya ulang. Coba dicek lagi catatannya. Ila apa maknanya? Ila ke ya. Ila. Kalau begitu bagaimana maknanya kalau ila bermakna ke? Matahari. Kemana nih matahari ini? Gitu. Matahari ke? Tenggelam. Maksud ila fi apa? Asamsu fi Ayo. Tembang mandi. Asamai. Jadi matahari apa fi di dalam langit mana? Bener ya? Nggak usah pakai dalam, nggak usah pakai dalam gitu. Oh, di langit. Iya. Ibu penggemar Nasi Daria nggak? Nasi Daria ya? Baru dengar. Dia mah yang musiknya pop, musik jazz gitu, nggak suka lagu kosidahan.
Kalau zamannya, padahal itu kan seangkatan sama ibu itu, Nasi Daria. Dulu terkenal lagunya, di langit ada matahari. Jidah kayaknya kenal tuh. Ini penggemar nyanyi ya Pak. Kalau itu penggemar Nasi Daria itu duduk. Suasana di kota santri. Iya, itu salah satunya. Itu. Salah satunya suasana di kota santri populer betul gitu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ini artinya bahwa kosakata itu penting, betul ya. Kosakata penting, betul. Untuk biar nggak jadi itu, nggak jadi tebak-tebak manggis. Oke, baru sekarang kita ke Bu Sri Lestari, silakan nomor 6. Tadi lompat ya Pak sayang, ya Allah. Matanya dijuling. Rajulu fi ala Masroh. Oke, silakan sekarang memilih. Rajulu fi Masroh. Misroh ke Masroh ya. Itu usahakan untuk tidak mesukunkan kalau memang barisnya tidak sukun gitu. Misalnya lam pada kata pertama, kalau memang niatnya sukun ya jul ya. Tapi kalau tidak sukun maka pilihannya julu, jula, apa juli. Begitu juga untuk kata terakhir. Kalau memang ilmu ibu mengatakan bahwa huruf terakhirnya sukun, maka bacalah roh. Tetapi kalau tidak sukun, maka pilihannya apa rohu, apa roha, apa rohi gitu. Rojuli. Silakan Bu. Jadi prinsipnya itu kita sekarang belajar ini saatnya kita mengeluarkan pendapat kita berdasarkan ilmu kita. Gitu. Kalau memang dia berbunyi, bunyikan. Kalau memang dia tidak berbunyi, ya disukunkan. Rojuli fi Nasroh. Sudah? Coba, supaya kita tidak kehilangan jejak, izinkan saya untuk memberikan syakal atau baris berdasarkan yang Ibu ucapkan. Silakan Bu. Ar-rajuli. Iya, bagus. Ar-rajuli. Terus? Fi, oke. Misro. Masroh. Masroh apa ya Pak? Buat aja keputusan Bu, yang paling yakin di hati Ibu. Soal takut benar ya, jangan takut salah, itu dikurangi kebiasaan begitu. Nggak ada yang akan menjadi hina karena belajar kemudian salah, itu nggak ada. Al-Masruh, nggak tahu kok. Apa Bu pilihannya? Al-Masruh. Al-Masruh. Iya. Al-Mas. Roknya sukun ya? Haknya ya, so. Iya, haknya sukun ya? Iya. Iya, bagus. Baik, mari kita lihat ya. Masroh. Apa maknanya? Anak-anak. Anak-anak di dalam Masroh itu kan apa ya? Masroh apa Pak? Saya nggak tahu. Apa Bu? Saya nggak tahu Masroh apa ya? Yang mana yang nggak tahu? Masroh. Coba lihat latihan kita kemarin, Bu. Latihan kita yang kemarin. Antara tidak tahu dan lupa itu kadang-kadang memang bedanya tipis. Pentas ya Pak, pentas. Mas Rohun Pak. Sudah ketemu di latihan kita kemarin? Mas Rohun.
Fil masrohu. Sudah ketemu itu? Ya. Apa maknanya? Fil masrohu pentas. Iya, baik. Silakan, bagaimana jadinya? Jadinya rojuli fi masrohu. Masrohu, ya. Berubah sekarang. Yang tadi Masrohu. sukun sekarang jadi U. Iya. Iya, baik. Apa maknanya, Bu? Anak di dalam pentas. Iya. Ibu, sekedar ini ya, pengalaman. Mungkin Ibu pernah punya pengalaman nyata ya dalam kehidupan. Soal pentas ya. Kalau misalnya ya MC mempersilahkan penyanyi itu atau pembicara semacamnya itu dalam kaitan dengan pentas gitu ya. MC-nya akan bilang, silahkan masuk ke pentas atau naik ke pentas. Silahkan naik ke pentas, Pak. Kalau naik itu ke atas apa ke dalam? Ke dalam. Naik itu ke dalam. Ke atas panggung. Iya, naik ke dalam panggung apa ke atas panggung? Kalau enggak di panggung gitu, Pak. Jangan jauh-jauh nanti bingung kita ini. Nanti bingung kita kalau terlalu banyak yang kita pilih. Pilihannya itu naik ke dalam panggung apa ke atas panggung? Dalam panggung. Iya, naik ke dalam ya. Dalam panggung, Pak. Kalau masuk kemana, Bu? Masuk ke dalam rumah. Kalau keluar kemana? Kalau turun kemana? Salah ya? Enggak usah dipikirin itu, Bu. Soal salah benar mah jangan terlalu terobsesi mungkin. Bingung saya, Pak. Enggak, Ibu, ikutin aja. Bincang-bincang sederhana ini mengikutin aja. Jangan terobsesi salah benar. Itu pakai kelaziman aja. Kalau masuk kemana, kalau turun kemana, kalau naik kemana gitu. Kelazimannya aja. Kalau turun ke bawah. Iya. Kalau masuk ke dalam. Iya, bagus. Terus? Kalau naik? Naik ke atas. Itu artinya kalau naik ke atas pentas itu bukan ke dalam pentas, Bu. Jadi alam. Iya, itu tuh. Jadi nggak usah. Saya tidak tahu ya bagaimana Ibu di masa dahulu ya, karena kita ketemu dalam kondisi bahwa Ibu dalam seperti yang sekarang. Tapi ya, yang saya sarankan jangan terlalu terobsesi untuk benar salah, Bu. Itu dinikmati aja gitu. Ya, kita ini melalui tanya jawab ini untuk menyampaikan sesuatu. Jadi, kalau pentas itu cocoknya ala. Itu tadi kita ilustrasikan kalau MC mengatakan kepada yang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipersilahkan naik ke pentas, ya, bukan naik ke dalam pentas. Jadi bahasa umumnya adalah dipersilahkan naik ke pentas. Lalu kita coba kalau naik itu kemana? Ke atas, apa ke bawah, apa ke depan, apa ke dalam? Maka kelazimannya adalah ke atas. Jadi yang lebih cocok dari fi adalah ala. Bisa diikuti? Ya, Pak. Iya, baik. Silakan sekarang dibaca. Rojuli ala masrohun. Iya. Masrohun. Masrohu apa masrohun, Bu? Masrohu. Iya. Coba kita lihat sekarang ya, Ibu. Kalau bisa dijawab silakan, kalau enggak disampaikan saja. Ini ar-rajuli, pertimbangannya lamnya kasroh apa? Banyak, karena banyak, Pak. Ar-rajul itu kasroh,
Pertimbangannya apa? Karena Bukan arrojulu, bukan arrojula, tetapi arrojuli. Apa pertimbangannya? ketika kemarin itu karena tidak pertimbangannya apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak, tadi Pak. Apa Bu? Dulu. Mohon maaf, kurang jelas Bu. Dulu. Enggak jadi arrojuli. Enggak jadi. Iya, baik. Tapi tetap ya ada pertanyaannya. Apa pertimbangannya sehingga sekarang berubah menjadi arrojulu dari tadinya arrojuli? Baca pakai PKKL itu Pak. Apa Bu? Ada jawaban yang bisa kita dengarkan? Apa kita serahkan kepada teman-teman yang lain? Ada Pak. Ya, terserah aja Pak. Ya. Gimana Bu? Menyerah. Baik Ibu-ibu. Yang lain, Bapak-bapak yang lain, apa pertimbangannya arrojulu bukan arrojuli? Karena muktada. Iya, baik. Jadi sekali lagi, ini Bu Sri, tadi sudah kita bahas, itu pada poin al-matoru. Sama nih sebenarnya kasusnya. Al-matoru ini karena semua kan ada di awal ini. Semua ada kata-kata yang ada di awal kalimat ini. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mubtada. Apa Bu? Mubtada. Yang dulu kita istilahnya dengan SPBU. Subjek itu bacanya U. Subjek itu baca U. Dalam kaitan ini kita udah mengenal yang sama dengan subjek adalah mubtada. Dengan kata lain, kalau jadi mubtada maka bacanya U. Karena itu dari awal tadi al-jaridatu, al-bintu, al-majallatu, al-matoru, asyamsu, maka ini ar-rajulu. Itu dia ya yang pertama. Kemudian yang kedua, yang baru saja kita bahas, ini masih hangat ini, kecuali kalau segera dimasukkan ke kulkas mungkin sudah dingin. Yang baru saja kita bahas bahwa kata dalam bahasa Arab akan berbunyi i, akhirnya kalau sebelum kata itu ada harful jarri. Jadi kata ar-rajul ini akan dibaca ar-rajuli kalau sebelum, dan sebelum itu ingat bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Kalau sebelumnya, ya, kalau sebelum kata ar-rajulu, ar-rajul ini ada bi, ada kaf, ada lam, ada ala, ada ila, ada min, ada fi, ada an, itu kalau itu baru bacanya ar-rajuli. Maka ini karena ada ala, salah satu dari huruful jarri, maka masrohnya bukan hu. Ya, ini implikasinya karena ini ada salah satu dari huruful jarri, maka katanya yaitu al-masrohu tadi dibaca itu berubah kalau dipahami ini yang namanya harful jarri menjadi alal masrohi. Jadi dari awal bacanya adalah ar-rajulu alal masrohi. Bisa diikuti penjelasannya, Ibu? Ya, ya. Nah, coba sampaikan sekarang ke kami, ke saya itu apa kesulitannya di dalam menerapkan
apa yang tadi kita sudah pelajari? Saya baru setengah ini, dari awal kan belum penerangan, Pak. Mengikuti Enggak apa-apa. Bukan soal ini tadi yang jadi pertanyaan. Ar-rajuli kan sudah kita pelajari, ar-rajuli bunyi i. Itu yang sebenarnya yang sangat diharapkan. Mengapa ar-rajuli? Ya, kalau tadi Ibu kemudian jawabnya mengapa ar-rajuli tidak tahu, maka kita punya ilmunya orang tidak tahu. Apa ilmunya tidak tahu? Seperti Bu Jidah tadi. Bu Jidah tadi kan al-matoro. Lalu kita tanya, mengapa al-matoro, Bu? Tidak tahu, katanya. Maka kita kasih resep orang tidak tahu. Tidak tahu, udahlah. Maka berubahlah menjadi al-matoru. Teman-teman yang lain kemudian menambahkan, kenapa cocoknya al-matoru? Karena sebagai mubtada. Kira-kira kalau kita tadi adegannya berulang bersama dengan Ibu, kenapa ar-rajuli? Ibu akan mengatakan apa ya? Tidak tahu. Maka kita kemudian akan kasih tahu kalau tidak tahu, jangan i tapi u. Maka akan menjadi ar-rajulu. Lalu nanti kalau Ibu kemudian tidak memahami mengapa ar-rajulu, teman-teman yang akan membantu bahwa ini karena sebagai subjek yaitu mubtada, maka bunyi akhirnya adalah u. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Berikutnya silahkan Pak UU. Nomor 7. Al-birkatu fi min al-bustani. Al-birkatu fil bustani. Apa maksudnya? Sumur itu di taman ya. Kebun. Iya. Yang lain ada yang pemahamannya beda dengan Pak UU? Ada. Iya, bagaimana Bu Sur? Kolam. Yang mana kolam? Birkatu. Iya, jadi apa maknanya? Al-birkatu fil bustani. Kolam itu di taman. Kebun. Iya, taman. Baik, terima kasih. Berikutnya masih ada 8, 9, 10. 8, Bu Eti silakan. Yang 8. Al-manzilu ka al-qasri. Suaranya teramat kecil, Bu Eti. Al-manzilu ka al-qasri. Apa maksudnya? Rumah seperti istana. Iya, oke, bagus. Nomor 9, siapa yang mau mencoba nomor 9? Semua sudah kebagian ya? Ya, sehingga kita ya ada 2 nomor yang belum. Ini ada kelebihan. Silakan. Nomor 9, silakan. Al-asasu fi ala manzili. Al-asasu fil manzili. Iya, yang lain gimana? Bu Yanti? Al-asasu fi manjili. Al-manjili. Al-asasu fi al-manjili. Al-asasu fi al-manjili. Manzili. Zili. Manzili. Iya. Apa itu maknanya? Alat perkakas ada di dalam rumah. Iya, bagus. Yang lain apa maknanya? Perabot rumah tangga itu di dalam rumah. Iya, perabot ada di rumah. Oke, baik. Di dalam rumah. Nomor 10, siapa? Nomor 10 terakhir. Asal. Coba saya Pak Guru. Silakan Bu Ito. Asaubu pilhizanati. Pilhizanati. Khi. Ya.
Fil khizanati. Fil khiza. Khizanati. Iya. Baik. Apa maknanya? Pakaian di dalam lemari. Iya, baik. Itulah dia Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat lagi tadi ya, nomor pertama ada ala, ingat maknanya. Nomor 2 fi, nomor 3 li, nomor 4 min, nomor 5 fi, nomor 6 ala, nomor 7 fi, nomor 8 ka, nomor 9 fi, nomor 10 fi. Ya, itu enak ya kita milih. Nah, berikutnya ya. Berikutnya latihan ba, do makanan niqati harfa jarrin munasiban. Kalau ini kosong nih. Ya, kosong. Nomor 1 ada yang kosong. Yang kosong ini diisi apa? Diisi dengan harfa jarrin, harf jar, ya, diisi dengan harf jar yang cocok. Ya, jadi dipilih mana harf jar yang cocok untuk mengisi salah satu, ya, mengisi satu bagian yang kosong pada nomor-nomor tersebut. Ada 8 nomor. Ada 8 nomor, ibu-ibu, dicoba ya. Dicoba dulu mengerjakannya. Sehingga pada pertemuan kita berikutnya kita tinggal mendengarkan setoran jawaban dari ibu bapak sekalian. Bisa dipahami dan dicoba untuk mengerjakan latihan ba? Bisa Pak Guru. Ya. Baik. Siap. Oke. Jika demikian, maka sebelum berakhir, silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan terkait dengan pelajaran kita yang isinya seperti di atas itu ya, Pak. Kenapa, Bu? Isinya seperti yang di atas itu ya. Kalau di atas kan memilih 1 dari 2. Isinya kan yang cocok seperti itu. Iya. Salah satu. Ya. Gitu. Tuh, kalau ini karena mungkin ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dipilih 8. 1 dari 8. Ya, 1 dari 8 huruful jarri yang cocok untuk melengkapi kalimat pada latihan ba. Iya. Baik. Yang lain bagaimana? Setuju. Ya, dan tolong itu ya berlatih ini kalau sekarang ini yang kita latih itu ada 2 ini yang berubah-ubah. Yaitu kalau tidak U, ya I gitu ya. Kalau tidak U, ya I. Kalau tidak U, I, U atau I, U sudah kita pahami. Posisinya apa? Mubtada atau khobar. Itu yang pelajaran kita. Kalau I posisinya sebagai apa? Majrur. Kalau didahului oleh harfal jarri. Kalau didahului oleh harful jarri. Itu, Ibu, Bapak, pelajaran kita pada sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini mudah-mudahan pertanda bagus bahwa kita bisa memahami dan bisa kita tindak lanjuti untuk mengerjakan latihan berikutnya. Ya. Baik. Siap, insya Allah. Terima kasih Bu Sri Lestari, Bu Haryanti, Ratna Dewi, Bu Ito, Bu Jidah Jamila, Bu Suryana, dan Nabila, serta Bu Eti Asyah Amir. Hadir semua ya, kecuali Bu Rian ya hari ini. Bu Rian masih di rumah sakit. Di rumah sakit mana, Pak UU? Baik, mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.